Bapak Kapolri mengambil langkah tegas terhadap siapapun anggota yang terbukti bersalah tanpa ada toleransi. Ini merupakan wujud komitmen pimpinan dalam rangka untuk terus memberikan perlindungan pengayoman yang terbaik kepada masyarakat, dan juga kita tidak segan-segan melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah. Rekan media, pada hari ini juga akan disampaikan langsung oleh Kadif Humas terkait hasil putusan sidang. Dan malam ini juga kita tuntaskan. Ya, kita tidak usah menunggu sampai besok. Malam ini semuanya kita tuntaskan oleh sidang, administrasi, dan lain sebagainya. Untuk menyingkat waktu, juga saya persilakan Kadif Humas dan proses jalan sidang juga kali langsung diawasi oleh Komisioner Kompolnas yang mengikuti jalan sidang sampai tuntas juga. Saya persilakan Pak Kadif Humas untuk menyampaikan hasil putusan sidang. Baik, rekan-rekan media yang kami hormati dan banggakan, Bapak Irwasum, Bapak Menko, Bapak Komisaris Kompolnas dan tim. Pada hari ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Irwasum tadi, telah dilaksanakan sidang kode etik provinsi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Divisi Propam. Divisi Propam mempunyai tugas salah satunya adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban provinsi. Hari ini sudah dilaksanakan mulai dari tadi pagi jam 9 hingga pada saat ini kegiatan sidang sudah selesai, dan sidang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 pukul 9 pagi di ruang sidang di Propam Polri, Gedung Tensisi, lantai 2 Mabes Polri, dipimpin oleh Komisi Sidang. Ketua adalah Brigjen Pol Agus Wijayanto, Karwatpro. Kemudian Wakil Ketua Komisi, Kombes Pol Hengki Wijaya. Kemudian anggota Komisi, Kombes Pol Armaini. Anggota Komisi, Kombes Pol Johannes Pangintan Siboro. Anggota Komisi, Kombes Pol Hardiono SIK, telah melaksanakan kegiatan sidang pada hari ini dengan menghadirkan 13 saksi, dengan 5 orang saksi hadir di Mabes Polri, kemudian 8 orang saksi hadir secara virtual. Pada pelaksanaan sidang berjalan dengan aman dan tertib, lancar, dan tidak ada kendala suatu apapun. Dengan terduga pelanggar yang melakukan penembakan terhadap korban atas nama RUA dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk motif saat ini masih dalam pendalaman karena fungsi reskrim juga sedang berjalan prosesnya. Untuk sidang hari ini adalah sidang kode etiknya. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf L Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian keempat, pasal 8 huruf C angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal 10 ayat 1 huruf D Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian yang keenam, pasal 13 huruf R Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik dan Komisi Kode Etik Polri memutuskan sidang KKP dengan sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTPH sebagai anggota Polri. Dan atas putusan tersebut
yang bersangkutan tidak mengajukan banding atau dengan kata lain menerima putusan tersebut. Itu sebagai gambaran putusan sidang pada hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat rekan media dan masyarakat sekalian. Yang utamanya bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwasum, ini adalah bentuk komitmen Polri bahwa siapapun itu yang melanggar peraturan pasti akan tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompolnas mau menyampaikan, silakan. Izin Pak Irwasum, Pak Kadif Humas, dan Pak Kadif Propam. Kami dari Komisi Kepolisian Nasional kembali kami mengucapkan turut berduka, turut bela sungkawa atas cobaan yang menimpa Polri, terutama Polda Sumbar, Polres Solo Selatan, sudah kehilangan salah satu putra terbaik. Semoga ini menjadi hikmah kita di kemudian hari. Di tengah-tengah Polri sedang fokus besok melaksanakan pengamanan pilkada dan netralitas. Kemudian lebih lanjut, kemarin lusa dan kemarin kami sudah ke Polda Sumbar, Padang, dan ke Polres Solo Selatan untuk melihat langsung seperti apa mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar terhadap kasus penembakan yang dikenakan disangkakan pasal 340 KHP dan 338 KUHP. Kemudian proses sidang kode etik. Kode etik ini juga merupakan hukuman kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan AKP Dadang merupakan anggota Polri aktif dan dilaksanakan di Mabes Polri. Rekan-rekan sudah bisa melihat hasilnya tadi langsung dari Pak Kadif Humas. Kemudian hasil kami kemarin ke sana, kami selaku pengawas fungsional Polri hanya ingin memastikan apakah memang sudah betul proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan, dan kami melihat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana perkara sedang berproses. Kemudian satu lagi yaitu proses penindakan penyidikan tindak pidana yang diawali oleh almarhum Kasat Reskrim Polres Solo Selatan, ini sekarang sudah diambil alih ke Polda Sumbar. Kami lihat sudah berjalan dengan baik. Sementara barang bukti tersangka ini sudah diambil alih oleh Polda Sumbar, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kemudian kami juga melihat bahwasanya kita harus tetap memberikan semangat, dukungan. Kemarin kami sampaikan kepada masyarakat di Sumatera Barat, di Kabupaten Solo Selatan, tetap kita harus mengacu bahwa besok ini kita melaksanakan pengamanan pilkada serentak dan netralitas. Jadi itu hasil pengamatan kami. Kemudian untuk selanjutnya masalah motif seperti yang tadi sudah disampaikan, kami mengajak kepada rekan-rekan untuk bisa mengikuti dengan seksama setiap perkembangan yang berlaku. Dalam persidangan nanti akan kita lihat bagaimana sebenarnya cerita atau alur yang sebenarnya terjadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dari Kompolnas, sebagai komitmen kami juga bahwa proses sidang ini juga diawasi oleh Kompolnas. Jadi semuanya betul-betul transparan dan total. Ya, demikian ya rekan-rekan. Ini fokus kepada bidang KIP. Jadi jangan melebar ke yang lain-lain. Ya, silakan.
Baik, untuk saksi-saksi yang hadir 5 orang itu ada AKP Samsuardi, kemudian Ibda Bagas, Aibda Tommy, Bribtu Satriadi, Bribda Gilang Kairas. Sedangkan 8 orang saksi yang diperiksa secara virtual itu ada AKBP Arif Mukti Surya, AKBP Encep Henry, Ibtu Abdul Rahim, Wirangga, Ramon Zamora, Fatoni Prima, Muhammad Daniel, serta ahli forensik Dr. Insil Pendiaran. Oke. Pak, izin Pak, memang Ilham Pak Rekjapos, terima kasih atas waktunya Pak, dan terima kasih juga atas ketegasannya untuk memproses pelaku. Terkait motif Pak sebenarnya, memang kita tahu bahwa tidak ada asap tanpa api. Motifnya akan diketahui dalam pengadilan, tapi apakah kemudian Mabes Polri sendiri punya pencegahannya agar kejadian hal yang sama tidak terulang? Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait pengawasan penggunaan senjata api Pak. Apakah ada kebijakan tertentu agar kemudian lebih ketat sehingga tidak ada oknum yang bisa menggunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan? Itu yang kedua. Yang ketiga, dulu Kompolnas telah mengusulkan untuk memberikan bodycam atau kamera punggung sehingga personil bisa kemudian diawasi. Kalau bodycam itu dimatikan, tentu kemudian bisa terpantau dan bisa menjadi analisa. Kenapa dimatikan sehingga bisa mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi? Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Orangnya 1, pertanyaan 3, sama 3 orang itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi untuk masalah motif, tadi saya sampaikan bahwa saat ini adalah sidang kode etik, berarti masalah kode etik profesi kepolisiannya. Jadi untuk masalah motifnya itu masih dalam proses penyidikan yang dilaksanakan oleh tim dari reserse, sehingga belum bisa kami jawab saat ini. Mohon waktunya nanti kami jawab setelah ada bahan atau perkembangan di hasil penyidikan. Kemudian yang kedua tentang pertanyaannya bagaimana untuk mengantisipasi ke depan dan evaluasinya, tim saat ini juga masih bekerja. Ada support tim dari Mabes Polri, baik dari Divisi Propam, dari Itwasum maupun dari Bareskrim, semua lagi turun. Semuanya akan mencari data dengan disupport dari Kompolnas, Pak Ketua udah ke sana, komisioner juga ke sana, dan kita kumpulkan semua bahan keterangan itu menjadi bahan evaluasi secara lengkap. Nanti Pak Itwasum akan mengevaluasi, memimpin evaluasi sendiri, sehingga nanti hasil evaluasinya seperti apa nanti akan disampaikan. Yang pada intinya bahwa secara SOP sudah dijalankan, kemudian pelaksanaannya juga dicek sudah sesuai dengan prosedur, namun tentunya masukan dan saran dari teman-teman sekalian serta dari masyarakat pada seluruhnya itu menjadi bahan baku bagi Polri itu ke depan lebih baik lagi. Dan yang terakhir tadi untuk masalah pertanyaan body worm atau body cam itu dipakai untuk operasi. Jadi biasa dipakai ketika operasi kepolisian seperti yang dipakai teman-teman ini, dia dipasang body worm. Namun itu semua nanti juga akan menjadi bahan evaluasi, masukan dan saran dari tim yang turun, baik dari Bareskrim, baik dari Propam maupun dari Itwasum. Nanti akan menemukan bahan-bahan semuanya, insya Allah mohon doanya sehingga ke depan tidak akan lagi terjadi kejadian semacam ini dan mudah-mudahan polisi bisa lebih baik ke depan. Oke? Pak, kalau misalkan Ada tujuan Pak. Nah terkait tadi kan disampaikan oleh Pak Tadi sendiri soal evaluasi ke depannya kebutuhan dan sebagainya. Tapi secara spesifik Pak, SDM mencatat ada 128 kasus soal penambangan ilegal di Indonesia sepanjang tahun 2023. Nah, bagaimana kemudian cara polisi untuk memastikan bahwa ke depannya mekanisme adanya pelibatan personel Polri tidak lagi terlibat dalam dugaan backing untuk tambang ilegal itu Pak? Kita tadi sudah sepakat, fokusnya adalah masalah KKIP. Jadi tentang KKIP dulu, untuk yang lainnya nanti akan kita jawab seiring dengan informasi maupun bahan yang sudah dilaksanakan oleh tim evaluasi.